Kota Lubuk Linggau selain terkenal dengan daerah penghasil pertanian dan perkebunan, juga sebagai penghasil perikanan ikan dalam kolam. Selain kolam air deras, kini juga dibudidayakan warga setempat kolam ikan gurami diselingi dengan berbagai macam tanaman pertanian seperti belimbing dan kelengkeng. Seperti diketahui, ternak ikan gurami selalu menjanjikan jika ditekuni dengan serius karena ikan yang satu ini merupakan hidangan mewah di restoran atau rumah makan. Ikan ini kan ikan pemalu. Ikan kabupaten. Namun untuk melakukan budidaya ikan gurami tidaklah mudah karena harus mengikuti aturan dan panduan dari para penggiat budidaya agar dapat berhasil. Ikan gurami sendiri merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dapat dikembangbiakkan di kolam air deras maupun kolam biasa. Sebagai seorang pemula, untuk memulai budidaya ikan gurami adalah memastikan kondisi kolam selalu bersih, terbebas dari hama yang dapat menimbulkan penyakit bagi ikan. Untuk itu sebaiknya diberi filter atau saringan pada celah masuknya air guna mengantisipasi munculnya binatang yang dapat menjadi hama. Ukuran ideal untuk satu kolam adalah 6 x 12 meter dengan kedalaman 90 hingga 150 cm. Proses awal dalam budidaya ikan gurami adalah memilih indukan yang siap dipisahkan dengan umur sekitar 4 hingga 7 tahun. Proses pemeliharaan benih memerlukan kolam khusus karena benih ikan gurami berbeda dengan pemeliharaan ikan dewasa. Makanan yang diberikan pada benih ikan gurami berbeda, yaitu berupa pelet yang halus dengan waktu pendebaran benih sekitar 4 bulan. Karena ini mengurangi kalau misalnya pas hujan kayak ini kan Makanan utama ikan gurami adalah pelet, namun dapat juga diselingi dengan tanaman daun keladi atau pepaya.
Yusuf Wayudi, salah satu pembudidaya ikan gurami dalam kolam di Desa Efrikayo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, memiliki kolam dengan lokasi sekitar 4 hektar. Dalam setiap kolam berisi ikan dengan berbagai macam ukuran sekitar 1.000 ekor untuk kolam kecil dan 6.000 ekor kolam ukuran besar. Kami memang membuat kolam ini menyiapkan dari ukuran kuku, kemudian kami siapkan ke ukuran silet atau 2 jari, 3 jari untuk kepentingan teman-teman yang ingin budidaya gurami. Kemudian kami juga di dalam pembesaran menyarankan kepada teman-teman untuk supaya durasi waktu peliharanya tidak terlalu lama, itu kita tebar dari ukuran 4 jari. 4 jari atau 5 jari. 4 jari ini rata-rata sekitar 1,6 kilo, yang 5 jari ini sekitar 1,4 kilo. Sehingga proses untuk menuju ke berat 5 on sampai batas 8 on itu tidak terlalu lama. Jadi butuh waktu sekitar 4-5 bulan. Sehingga bisa. Karena apa? Kalau kita memelihara dari awal, dari ukuran jari sampai kita ke konsumsi, waktunya antara 10 sampai 14 bulan. Itu kalau intensif sekitar 10. Kemudian risiko juga cukup banyak karena seperti biasanya di bulan Januari, Februari, curah hujan itu sangat tinggi. Jadi misalnya kemarin untuk tahun ini tanggal 12 Januari itu 12, 13, 14, 15, 16 itu hujan setiap hari sampai kurang lebih tanggal 10 Februari yang lalu. Kalau banyak hujan, air terlalu dingin itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan dan juga biasanya ada penyakit jamur. Ya. Nah, oleh sebab itu juga sama dari pemula, kalau mau pembesaran harapannya setelah berakhirnya bulan Februari ini. Jadi bulan Maret sampai Desember itu paling aman untuk pembesaran. Karena kita sendiri juga kenyataan yang ada ini baru kami tebar 6.000. Harapannya juga memang mau kejar tayang bulan April, itu siap panen 5-8 on. Karena hujan yang terlalu tinggi, sehingga 1-2 itu ada kena jamur. Kemudian kami relokasi yang baru ada 6 unit kolam, itu untuk kolam pembesaran. Jadi memang secara umum di dalam budidaya gurami, itu memang kita lebih baik berbagi dalam segmen. Di dalam pembenihan sebetulnya kesulitan yang pertama kita memang untuk melihat indukan kita ini apakah sudah siap untuk ditelurkan atau belum. Artinya juga sama, jadi memang sistem paket biasanya 3 betina 1 jantan atau 4 betina 1 jantan seperti kolam di rumah. Itu kondisi yang ada. Kemudian kita buat ukuran paling tidak 3x5 atau 4x5 kolam itu. Kemudian 1 paket itu kita masukkan di 1 kolam. Kemudian kita siapkan sangkarnya, kemudian dia bertelur. Kemudian kesulitan juga di dalam mengelola telurnya ini juga sama. Kalau tempatnya wadah, baskom atau akuarium airnya terlalu dingin, biasanya juga berpengaruh terhadap mortalitas ikan.
Keinginan untuk beternak ikan gurame sudah dimulai sejak awal, di mana Yusuf Wahyudi memiliki hobi memancing ikan baik di kolam maupun di rawa. Wikasi sebagai istri Wahyudi sangat mendukung hobi sang suami hingga berkeinginan untuk memelihara berbagai macam ikan kolam di samping rumahnya. Hingga akhirnya dipilih ikan gurame karena memiliki berbagai macam kelebihan seperti harga jual yang tinggi, dapat dipelihara di kolam tanpa air yang mengalir, dan pakan yang tidak mahal karena diselingi dengan sayuran. Walaupun sempat ragu menjalani profesi sebagai peternak ikan karena masih sebagai pegawai, namun dengan kebulatan tekad hingga akhirnya seperti saat ini memiliki puluhan kolam ikan gurame. Kadang-kadang sampai malam mancing. Nah, lama-lama karena usia maka kegiatan mancing itu berkurang. Terus dalam pikiran itu kepingin punya kolam sendiri. Akhirnya di rumah itu bikin kolam. Bagaimana caranya punya kolam, punya air. Padahal lahan kami di rumah itu tidak ada air mengalir. Yang kami punya hanya sumur. Nah, akhirnya kami bikin kolam permanen, kolam semen. Airnya kami melulu air sumur. Nah, kemudian kami isi dengan gurami. Nah, gurami itu mulai dari beli ikan kecil-kecil, kan harga 1.000, itu kami besarkan. Harga 3.000 itu sebagian kami jual. Terus kami terakhir menyisakan 200 ekor, itu kami jadikan induk. Nah, setelah jadi induk, kemudian kami kerjasama dengan orang lain untuk menelurkan induk tadi. Enak juga ikan itu, walaupun kita capek, tahu-tahu orang datang, nah beli harga berapa? Yang harga 3.000-an berapa? 200 ekor. 200 kali 3.000, 600.000 rupiah. Nah, 600.000 rupiah waktu itu kita menerima uang itu, alhamdulillah, ini sesuatu yang menjanjikan benar ya. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut orang tahu bahwa di tempat kami ada bibit gurami. Nah, akhirnya berkembang, ya itulah ya sampai sekarang akhirnya mengembangkan sayapnya di Surodadi dengan luas tanah ini 1/4 hektar kurang lebih. Ya. Banyaknya permintaan restoran maupun rumah makan membuat Yusuf Wahyudi kewalahan untuk memenuhi pasokan ikan gurame. Pemerintah melalui dinas terkait dapat terus memantau para peternak ikan yang ada di Kota Lubuk Linggau dengan memberikan penyuluhan secara berkala.
Saya memilih ikan gurami ini yang jelas kita bisa hemat dari segi pakan. Artinya tidak harus seluruhnya menggunakan pelet. Kita bisa seperti saya ini, pagi kita berikan dedaunan, sore kita baru berikan kita pelet. Kemudian juga sama, di sisi lain harga ikan gurami itu relatif stabil. Dan juga pemasarannya kita tidak susah. Ukuran berapapun itu mudah terserap di pasar. Dan juga misalnya ukuran 5-8 on untuk khusus rumah-rumah makan yang diminta hari ini misalnya seperti itu. Permintaannya agak lambat, ukuran 1 kilo lebih pun itu tidak susah untuk menjualnya. Beda dengan ikan lele. Ikan lele itu mungkin dalam waktunya panen berat sekilo 7, 8 atau sekilo 10, itu ekor, lebih dari itu sulit untuk kita menjualnya. Kendala yang ada itu untuk dari segmen pembenihan, Pak ya. Dari segmen pembenihan ini itu ya diperlukan ilmunya ya. Ilmu tentang budidaya. Artinya apa? Tidak cukup siap kolam saja. Karena begitu siap kolam kita juga harus kontrol airnya. Kualitas air juga harus bagus. Kemudian juga yang berikutnya juga sama juga. Kalau dia juga aman itu bagi pemula itu rata-rata ya kami anjurkan untuk pelihara pembesaran. Jadi bisa beli di tempat saya ini ukuran 2 jari silet, 3 jari, 4 jari maupun 5 jari. Jadi itu rata-rata hampir dari petani sekitar Musirawas Lubuk Linggau ini skala rumahan itu benih ambil di tempat saya. Itulah sebabnya di kolam di rumah tadi yang 16 unit itu khusus memang kami pembesaran di sini dari ukuran kuku harga 1.000. Kami besarkan paling kecil harga 2.000, 3.000, 4.000 kami siap pasarkan juga di rumah. Kemudian yang harga 4.000, 5.000 ini juga sebagian kami pembesaran di sini. Jadi harapan ke depan memang ya perlu adanya memang pembinaan. Jadi kami harapkan juga sama dari instansi terkait khususnya Dinas Pertanian, khususnya Perikanan untuk juga memantau apa yang kami lakukan di lapangan ini. Soalnya saya juga punya mimpi harapannya itu bisa jual benih maupun bisa jual konsumsi. Jadi itu ke depan. Kemudian juga kami butuhkan juga untuk mungkin syukur bibit yang bagus, yang sudah bersertifikasi mungkin dari pemerintah, itu untuk membantu supaya budidaya kami juga ini bisa berjalan dengan baik. Ya sangat menjanjikan sih secara umum, misalnya harga 1.000, itu kita pelihara 3 bulan positif kok harga 3.000. Jadi seperti itu. Jadi kolam di rumah itu ukuran 3x5, itu bisa kapasitas 1 petak 3.000-an, bisa. Ukuran ini kuku ini. Kemudian dalam waktu 3 bulan bisa kok panen itu harga 3.000-an. Ikan gurami banyak dikonsumsi sebagai kuliner pilihan karena rasanya yang lezat dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Usaha ikan gurami sangat menjanjikan karena aneka kuliner ikan gurami beragam di setiap daerah sehingga banyak dicari masyarakat. Nah, itu sudah sekitar 6-8 on. 6-8 on itu.
Belum lagi harganya yang relatif stabil, bahkan dapat terus meningkat setiap tahun di Indonesia, sehingga sangat layak untuk dikembangkan. Dua 28.